karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 ya, dan sambil menunggu teman-teman yang lain juga hadir, alangkah baiknya kita dan juga pemateri kita hari ini sudah hadir, maka kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya belum menjawab semua, jadi coba saya, ulangi sampai 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar sorenya itu lebih, bersemangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, sore ini, semangat ya. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berkumpul di majelis ilmu saat ini dan dengan keadaan sehat walafiat walaupun saya sekarang sedang berkeadaan kurang fit ya. Dan kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Nah, kali ini kita perdana untuk daurah pemikiran Islam. Nah, untuk daurah di Muslimah Mengaji ini nanti akan ada daurah pemikiran Islam, ada daurah akidah, terus juga ada syariah, ada dakwah dan yang lainnya. Dan beberapa untuk daurah-daurah itu akan ada beberapa materi-materi yang akan disampaikan. Nah, untuk kali ini kita akan ada daurah tentang daurah pemikiran Islam tentang jalan menuju iman. Nah, emang iman itu ada jalannya gitu ya. Nah, kali ini akan dikupas tuntas oleh pemateri kita yaitu Ustazah Meti Astuti. Nah, yang di mana pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, untuk hari ini kita akan ada acara inti yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Meti. Lalu nanti ada pertanyaan dan oh ya teman-teman, untuk kali ini untuk daurah kali ini kita akan ada absensi ya. Nah, jadi nanti saya akan share untuk absensinya di setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Jadi untuk teman-teman jangan sampai hilang gitu ya. Nah, kalau hilang silahkan untuk konfirmasi kepada admin agar nanti bisa di backup untuk absensinya. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita buka agar berkah, kita buka dengan Al-Fatihah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustazah Meti menyampaikan materinya untuk hari ini. Baik, terima kasih Dek Feni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhwati rahimakumullah, sangat berbahagia di sore yang mudah-mudahan dimuliakan Allah senantiasa ya. Hujan juga rintik-rintik, saat doanya mustajab gitu ya insyaallah. Di Senin sore ini kita mulai satu
program ya dari Muslimah Mengaji, yaitu Daurah Pemikiran Islam. Sebelum saya masuk ke materi yang akan kita bahas, saya ingin menyampaikan maksud gitu ya. Kenapa sih Muslimah Mengaji kok mengadakan Daurah Pemikiran Islam? Arahnya mau kemana? Mau dibawa kemana pengajian kita gitu ya? Karena jangan-jangan nanti semakin teman-teman mengkaji gitu ya, teman-teman kalau nggak punya arah kan berarti nggak terbayang ya. Ibarat kita mau pergi ke sebuah tempat, kita harus tahu tempat apa yang kita akan datangi, bagaimana cara jalan ke sananya, di sana nanti konsekuensinya apa, dan seterusnya begitu ya. Jadi kajian Daurah Pemikiran Islam ini ada 14 kali pertemuan. Saya buat silabusnya dan saya rangkum dari berbagai kitab yang membahas tentang pemikiran Islam. Kalau dulu di Muamalah Muslimah kita sudah sempat membuatnya, dan itu belum selesai juga materi tentang akidah. Dan di Muslimah Mengaji ini materi-materi yang ada di Muamalah Muslimah yang lalu kita padatkan, jadi tidak sedetail di Muamalah Muslimah. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita tidak terpusat kajian hanya kepada perkara akidah gitu ya. Boleh mendetailinya, tetapi pastikan kita sudah punya pilar-pilar memahami Islam secara sempurna. Jadi jangan berhenti pada satu topik, mendetailinya semakin mendalam, tetapi kita tidak punya kerangka pikir yang holistik dulu tentang Islam itu seperti apa ya. Jadi teman-teman yang ikut di Daurah Pemikiran Islam ini nanti insya Allah akan mendapatkan gambaran paripurna gitu ya, tentang foto besar gitu ya, Islam itu seperti apa, mulai dari akidahnya sampai berbagai aspek yang diatur oleh Islam di dalam kehidupan ini gitu ya, sehingga nanti dia akan berkonsekuensi terhadap hisab kita di akhirat. Sudahkah kita memahami perintah dan larangan Allah sebagaimana yang Allah inginkan dan sebagaimana yang Rasulullah SAW tunjukkan? Itu yang pertama ya. Nah, di bahasan tentang akidah ini mungkin host bisa mute ya peserta yang lain ya, atau dibantu sama tim ya. Ada 4 ya di materi akidah yang akan kita bahas secara mendalam gitu. Yang pertama kita akan bahas tentang jalan menuju iman, akidah Islam. Kenapa kita harus bahas jalan menuju iman? Seperti pertanyaan yang tadi disampaikan oleh D. Effendi gitu. Bukankah kita sudah beriman gitu? Bukankah kajian ini adalah kajian yang dikaji oleh orang-orang yang sudah beriman gitu ya. Ternyata saya dapat jawabannya. Jadi ketika saya belajar tafsir gitu ya, kita dapati dialog gitu ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati gitu ya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Intinya Nabi Ibrahim di dalam surah itu bertanya kepada Allah ya tentang bagaimana Allah dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal di yaumil akhir nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apalah tu'minun, apakah kamu tidak beriman?" gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Lihat ma'inna qalbi," untuk menenangkan hatiku. Artinya untuk membuat hati Nabi Ibrahim semakin yakin tentang keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan yang kita lakukan juga sama sebagaimana jalan yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan sebagai bapaknya para nabi dan rasul begitu. Apa? Yaitu kita berusaha ngecek lagi gitu ya keimanan kita, apakah dulu telah melewati jalan yang benar yang diwariskan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Karena jangan sampai karena sebagian dari kita mungkin sudah terlahir beragama Islam gitu ya, kita tidak paham seberapa pentingnya atau filosofi dari menggapai iman dengan cara yang benar begitu ya. Karena kalau kita tidak menggapai iman dengan cara yang benar, maka iman yang kita miliki itu sangat mungkin tidak berkualitas ya. Sangat mungkin iman yang kita miliki itu tidak berharga gitu. Atau bahkan konsekuensi lebih jauhnya sebagaimana di surat Nuh, sangat mungkin iman yang kita miliki itu tidak bisa menjadi cahaya yang nanti akan menjadi jalan petunjuk kita untuk menggapai surga. Kan di dalam surat Nuh diceritakan akan ada 2 cahaya yang Allah munculkan dari dada manusia dan dari tangan kanan manusia, yaitu dari orang-orang yang beriman. 2 cahaya ini benar-benar Allah wujudkan dalam bentuk cahaya yang kalau dari dada kita itu merepresentasikan seberapa kuat dan seberapa dalam keimanan kita kepada Allah.
seberapa kuat dan seberapa dalam aspek-aspek yang harus diimani oleh seorang muslim, seorang hamba, begitu ya. Maka ada cahaya yang dimiliki oleh seseorang yang hanya mampu menyinari untuk bisa melihat kakinya saja, sehingga dia tidak bisa melihat jalan di depan yang sangat gelap yang akan menentukan dia masuk surga atau neraka, gitu ya. Dan satu cahaya dengan cahaya yang lain tidak sama. Tidak bisa seseorang meminta cahaya orang lain untuk sampai mengantarkan dia kepada surga, gitu ya. Itu pembahasan tentang cahaya di dalam Al-Qur'an di surat Nuh itu sangat luar biasa. Bagaimana dengan cahaya yang akan Allah keluarkan dari tangan kanan manusia di hari akhirat nanti, ketika hisab sudah selesai lalu kita diminta untuk menuju surga atau neraka sesuai dengan keputusan yang sudah didapatkan, maka cahaya dari tangan itu adalah semua amal solih yang sudah kita lakukan di dunia ini, seberapa dia ikhlas karena Allah, seberapa dia sesuai dengan syariah, maka itulah nanti yang akan menjadi cahaya penunjuk jalan di dalam kegelapan yang tidak ada lagi penunjuk kecuali tadi keimanan kita dan amal solih yang kita lakukan. Bahkan dikatakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, mereka berusaha mengejar kita dan meminta cahaya kita, tetapi Allah tutup mereka dengan dinding yang sangat tebal yang mereka tidak bisa kemana-mana, sementara neraka mengejar mereka dari belakang. Ya Allah gambarkan seperti itu, gitu ya. Sehingga keimanan yang kita miliki sekarang bukan hanya bermanfaat dalam tanda petik dan memang harus kita miliki dalam kehidupan kita di dunia ini untuk membangun ketakwaan kita kepada Allah, untuk membangun dorongan beramal solih, gitu ya, dan juga untuk menghadapi semua ujian atau trial yang akan Allah berikan di muka bumi ini. Tetapi keimanan yang dalam dan benar, keimanan yang yang kita miliki ini kualitasnya juga akan menentukan kualitas cahaya yang nanti kita miliki di akhiratnya, yang sangat dibutuhkan, gitu ya. Di saya suaranya kemeresak. Emang di sini lagi hujan besar, sangat besar hujannya. Saya sebentar ya, coba volumenya saya coba besarkan dulu. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah suara saya cukup terdengar? Ini baru aja hujan besar banget. Allahumma sholli nafi'an. Terdengar ya? Kedengaran hujan. Terdengar. Ustazah. Oke, baik. Ya, mungkin saya ritmenya lebih pelan aja kali ya. Kadang kalau ngomong suka lupa. Kalau saya kecepatan akhirnya gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa kita penting untuk menapaktilasi gitu ya pencapaian keimanan yang kita miliki, karena kualitas keimanan kita itu akan sangat berpengaruh dalam rangka menyelesaikan ya berbagai suara kehidupan, karena dengar kata-kata suara air, berbagai ujian kehidupan. Iya memang benar, kayaknya memang suara hujannya deras banget, jadinya mungkin itu juga masuk ke headset saya ya. Orang yang keimanannya baik, yang dimaknai dengan keimanan itu bukan cuma dia percaya kepada Allah, tetapi keimanan itu juga bermakna dia memahami secara mendalam apa yang harus dia imani, sehingga pemahaman yang mendalam itu membuat dia yakin kepada Allah, memunculkan husnuzan dia kepada Allah, membangun sikap tawakal yang benar begitu ya. Dan itu masya Allah gitu ya. Ganti. Jadi ketika kita mampu menempatkan diri, lebih tepatnya membentuk mindset yang tepat. Tolong ditutup pintunya sayang. Tutup pintunya, suara hujannya masuk. Ketika keimanan kita itu benar-benar kita maknai dengan dalam sebagaimana yang seharusnya, maka insya Allah kita selalu bisa meletakkan dengan tepat secara proporsional setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan, bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana cara kita mempersepsikannya. Bukankah selama ini hidup kita itu seringkali salah dalam melangkah? Salah dalam melangkah ini tidak selalu berakibat dosa ya, tetapi salah dalam melangkah ini bisa bermakna membuat diri kita semakin menderita, karena keputusan-keputusan hidup yang kita buat itu bukan keputusan-keputusan yang utama, bukan keputusan-keputusan yang mendukung keimanan kita sebagai hamba, bukan keputusan-keputusan membuat amal soleh kita semakin mudah. Nah, misalnya seseorang yang memutuskan tinggal di lingkungan orang-orang kafir misalnya, ya itu kan tidak dosa. Tetapi keputusan itu membuat dia sulit untuk hijrah, membuat dia sulit untuk beramal soleh dengan baik. Karena apa? Karena dia berada di lingkungan yang buruk. Tolong tutup rapat, hujannya masuk ke headset.
Nah, misalnya seperti itu begitu. Sehingga makanya kenapa daurah akidah saja sampai 4 gitu ya. Di pembahasan pertama kita akan membahas bagaimana sebenarnya Islam menuntun seseorang untuk beriman kepada Allah. Haruskah dia melakukan studi terhadap Bible? Haruskah dia paham Islam 100% dulu baru dia bisa beriman kepada Allah atau bagaimana? Apa kualifikasi paling minimal dari keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan dari keimanan yang diterima itu bagaimana cara kita memantapkannya, mengisi ruang-ruang kosong dari pemahaman keimanan itu sehingga kita memiliki pemahaman yang mantap, pemahaman yang kokoh sehingga akhirnya kita bisa menjalankan kehidupan ini benar-benar dengan modal keimanan yang mendalam gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas di pekan depan ya, insya Allah di Senin depan tentang bahwa akidah Islam itu ternyata dia akan bukan hanya menjadi landasan gitu ya dalam berbagai aspek keimanan yang hari ini kita akan bahas, tetapi dia juga akan menjadi landasan buat keyakinan-keyakinan yang kita bangun dalam kehidupan kita di dunia, kita sebut sebagai akidah sia-sia, dan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan-keyakinan kita tentang berbagai balasan di akhirat, yaitu akidah ruhiyah, spiritual, dalam hubungannya dengan amal-amal yang berhubungan dengan spiritual misalnya. Itu kita akan bahas di sesi kedua. Di sesi ketiga kita akan membahas tentang bahwa akidah itu harus menjadi satu-satunya sumber untuk memunculkan berbagai aturan dalam kehidupan. Nah, ini sudah bicara konsekuensi dari akidah. Nanti kita akan bahas bahwa akidah itu ada 3 standarnya. Ada akidah rububiyah, ada akidah uluhiyah, dan akidah asma wa sifat. Nah, di poin ketiga ini kita akan secara spesifik membahas tentang akidah uluhiyah. Bahwa orang dikatakan tauhidnya tegak kalau dia hanya takut kepada Allah. Kalau dia hanya khawatir tidak mendapatkan ridho Allah. Kalau dia hanya berharap kepada Allah. Kalau dia masih berharap kepada hamba, masih senang dengan pujian hamba, masih takut dimarahin bosnya, masih takut kehilangan pekerjaan, masih khawatir ini dan itu, bahkan dia masih rela mengambil pendapat-pendapat lain selain Islam sebagai jalan hidupnya, maka dia sebenarnya belum memiliki tauhid uluhiyah. Sebagaimana tauhid uluhiyah itu juga ditolak oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Mereka percaya Allah itu pencipta, mereka percaya Allah lah yang punya kemampuan mengatur alam semesta itu, tetapi mereka tidak mau hanya menyembah kepada Allah. Mereka juga menyembah kepada yang lain. Kalau di mata mereka jelas penyembahannya patung. Tetapi kemusyrikan itu yaitu mensifatkan sifat-sifat Allah kepada yang lain, bukan kepada Allah, bukan hanya kepada patung. Kita mensifatkan sifat-sifat Allah kepada harta. Bahwa seakan-akan harta lah yang membuat kita bahagia. Padahal yang membuat bahagia itu siapa? Allah. Yang memberikan ketenangan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan jaminan kehidupan itu siapa? Allah, bukan harta. Jadi kalau kita menganggap tanpa harta kita menderita, berarti tauhid kita nggak tulus. Tauhid kita nggak lurus karena kita mensifatkan harta dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, itu kemusyrikan. Sebagaimana kita mensifatkan dunia dengan sifat-sifat Allah yang itu tidak ada pada dunia. Bahwa kalau kita mulia itu adalah dengan berpangkat yang tinggi, bahwa kalau kita mulia itu kalau followersnya jutaan, kalau kita mulia itu kalau misalnya hidup kita berada dalam jabatan yang tinggi, dalam harta yang banyak, berarti kita meletakkan sifat-sifat Allah yang seharusnya kepada Allah menjadi kepada hamba. Karena definisi kemusyrikan itu adalah kita menisbahkan seluruh sifat Allah kepada makhluk, kepada selain Allah, sehingga kita menyembahnya, sehingga kita takut kepadanya, sehingga sikap kita sebagai hamba tidak seharusnya dilakukan kepada sesama hamba, yang harusnya itu kita persembahkan hanya kepada Allah. Itu kemusyrikan yang tidak kita sadari seringkali kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita bertindak berdasarkan rasa takut karena teman, rasa takut karena organisasi, rasa takut karena jabatan hilang, rasa takut karena kehilangan harta, rasa takut karena ini itu dicap radikal, nanti masuk penjara, nanti macam-macam. Rasa takut yang bukan muncul karena ketaatan kepada Allah. Berarti sebenarnya kita sudah melakukan kesyirikan. Padahal akidah yang benar itu akidah yang orang itu hanya takut kepada Allah, hanya menyembah Allah, hanya mau menerima syariatnya Allah, tidak mau menerima pendapat orang lain, syariat orang lain, pikiran orang lain, entah itu orang barat, entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, entah itu masyarakat kita. Kalau apa yang mereka katakan bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul katakan, maka kita tidak terima. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa akidah itu menahirkan syariah. Itu yang dimaksud dengan akidah uluhiyah. Kata para ulama, akidah uluhiyah itu sampai situ batasnya, sampai dia mau taat kepada Allah tanpa tapi.
La harajan fihi, nggak ada rasa berat di hati dia untuk taat. Kalau masih ada berat di hati dia untuk taat, berarti dia sebenarnya belum memenuhi kualifikasi dari seseorang yang memiliki tauhid uluhiyah. Nah, sampai di terakhir saya akan bahas aspek-aspek parsial dari dari akidah, mohon maaf, yang itu sangat bisa dikatakan banyak sekali penyimpangannya dari pemahaman yang dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu tentang ajal, ya, tentang rezeki, tentang qada dan qadar. Jadi materi akidahnya ada 4 sesi. Teman-teman bisa mengikuti langsung di Zoom ini. Nanti juga ada recordnya yang akan dibagikan linknya di grup dan hanya akan dapat diakses oleh orang-orang yang memang punya komitmen mau ikut daurah. Kenapa? Karena kalau belajarnya itu on off gitu ya, nanti juga pemahamannya akan on off gitu. Maka diharapkan teman-teman bisa ngikutin. Kalaupun misalnya terhambat Senin sorenya nggak bisa, saya masih di kantor, terjebak macet dan macam-macam, segera lanjut ke YouTube-nya, karena itu akan di private, hanya boleh oleh teman-teman yang ikut daurah saja agar bisa dipahami dengan benar. Sampai daurahnya selesai baru kita publish agar mereka punya pemahaman yang utuh. Kalau tidak, kita private dulu untuk memberi bukti kepada Allah bahwa inilah orang-orang yang memang punya semangat dan keistiqomahan gitu ya untuk mengkaji Islam. Jadi itu kurang lebih yang akan kita pelajari, karena nanti what next setelah daurah ini ya, insya Allah kita nggak akan pernah berhenti belajar. Setelah daurah ini akan ada pembahasan yang lebih serius lagi, tapi itu nanti akan dievaluasi dari tingkat kehadiran dan kepahaman teman-teman semua begitu ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk share screen materi kita pertama ini. Oke, sudah bisa. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya sampaikan di Muamalah Muslimah, tetapi saya gabungkan sedikit dengan beberapa pembahasan lain karena memang targetnya lebih tinggi ya daripada target yang pernah kita terapkan di Muamalah Muslimah. Ketika dulu di Muamalah Muslimah sifatnya cair gitu ya, yang pada nggak ikut secara berurutan pun masih memungkinkan. Ini saya masukin sebagai akidah Islamiyah 1 karena kita punya 4 sesi ya terhadap akidah Islam. Nanti ini sampai jam 5, semoga dalam 1 jam bisa saya selesaikan. Ini kok kenapa dari belakang? Sebentar. Tadi kayaknya saya udah naikin ke depan deh. Oh alah, sebentar. Ya. Jadi mungkin beberapa teman yang kemarin sempat ikut di Muamalah Muslimah daurahnya sudah pernah dapat ini, tapi yang di daurah Muamalah Muslimah saya ringkas gitu. Yang ini akan lebih dalam lagi. Akidah secara bahasa, karena kita bahas akidah ya, adalah al-aqadah, yaitu membuat simpul sesuatu yang terikat satu dengan yang lain ya. Atau akad itu juga transaksi dua orang ya. Dan apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Jadi secara bahasa Arab, aqadah maknanya seperti itu. Jadi kalau secara istilah atau definisi syar'i ya, definisi syar'i yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah yang diambil dari beberapa kitab ulama, dikatakan bahwa saya bacakan di sini yang tidak ada di dalam kitab di dalam PowerPoint ya, bahwa yang dimaksud akidah gitu ya, kalau di dalam pembahasannya Syekh tadi siapa ya, saya tadi baca sebentar. Tadi saya karena saking banyaknya baca kitab yang lain jadi lupa di kitab yang mana yang saya baca. Nah, saya langsung ambil yang sini aja ya. Jadi secara istilah atau secara syar'i, akidah itu adalah pemahaman yang kita miliki terhadap apa? Terhadap apa yang bisa kita indra. Apa yang bisa kita indra? Alam semesta ya. Alam semesta ini bisa kita indra. Di dalam alam semesta ada apa? Ada manusia. Ya. Selain manusia ada apa? Realitasnya ada kehidupan. Jadi ada alam semesta, berarti alam semesta itu semua benda selain manusia ya, bisa ada tumbuhan, hewan, bintang, langit, bumi, terusnya apalagi laut, dan semua alam semesta itu berarti mencakup semua benda-benda. Ya, semua benda-benda yang ada di alam semesta ini yang dapat diindra oleh manusia. Dan apa saja selain alam semesta itu? Manusia, karena manusia itu makhluk yang hidup dan berakal. Kenapa kita tidak masukkan hewan, kita tidak sebutkan tumbuhan, kita tidak sebutkan, tapi kita masukkan dia dalam alam semesta karena hewan dan tumbuhan tidak Allah kasih akal. Yang Allah kasih akal adalah manusia. Maka point of view-nya atau POV-nya itu pertama adalah alam semesta. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk berakal, makhluk paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, gitu ya. Karena dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat, gitu ya.
Ya, dan apa? Dan kehidupan. Nah, karena memang kita bisa ngomong di sini karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita nggak akan bisa ada di layar ini. Tim minta dong tolong yang lain di mute ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap konsentrasi. Kan karena namanya juga di online-nya suka lupa kalau belum di mute. Ya, jadi apa point of view yang kita perlu bahas ya ketika kita membicarakan akidah, bahwa seseorang itu paham alam semesta, manusia, dan kehidupan sebagai 3 point of view yang perlu kita teliti, bahwa mereka itu tidak ada dengan sendirinya. Pastilah mereka itu terhubung dengan sebelum kehidupan dunia. Nah, itu ya maksudnya. Pastilah mereka itu punya asal muasal gitu. Nggak mungkin dunia yang kompleks ini tiba-tiba ada hanya gara-gara Big Bang. Kalaupun ada gara-gara Big Bang, siapakah yang membuat Big Bang itu ada? Siapakah yang membuat benda-benda itu lalu menjadi bergesekan sehingga apa istilahnya? Terjadi dentuman yang sangat dahsyat, misalnya begitu. Jadi pasti dia ada asalnya. Maka kita harus mencari tahu the origins gitu ya dari alam semesta, manusia, dan kehidupan tadi. Kaitan dia dengan kehidupan sebelum dunia, dan dia nanti setelah ini akan terus begini atau berakhir gitu ya. Maka kita harus kaitkan juga si 3 POV ini, alam semesta, manusia, dan kehidupan, dengan kehidupan setelah dunia. Itulah yang disebut dengan akidah. 3 pertanyaan mendasar. Mereka sebelum dunia itu ada apa gitu ya? Siapa yang menciptakan? Di dunia ini mereka purpose-nya apa, aim-nya apa, misinya apa diadakan begitu. Dan yang ketiga, mereka nanti akan kemana. Nah, inilah definisi akidah yang mencakup segala sesuatu. Yang nanti representasinya dalam Islam adalah rukun iman. Bahwa kita harus meyakini kesemuanya itu ada hubungannya dengan iman yang 6. Sebagai iman yang usul. Iman yang usul itu maksudnya iman yang utama. Nanti kan ada iman-iman yang cabang ya, yang juga harus kita imani. Jadi dari mana mereka gitu ya, atau hubungannya mereka dengan sebelum adanya mereka itu untuk apa, dari mana, siapa yang mengadakan, lalu di dunia ini diadakan untuk apa, dan nanti mau kemana. Kita kan harus saya kemarin nonton sesuatu di Instagram, tapi sayangnya saya nggak save gitu ya. Ada seseorang yang berkata begini, untuk jadi sampai ada kita ya, misalnya kita sekarang, tahulah saya angkatan milenial ya, saya lahir tahun 81. Kita membutuhkan 2 orang tua, benar ya, ibu sama bapak. Untuk sampai ada 2 orang tua kita membutuhkan 4 nenek dan kakek. Jadi orang tua dari bapak dan orang tua dari ibu. Untuk sampai orang tua dari bapak dan orang tua dari ibu ini lahir, kita membutuhkan 8 orang tua dari kakek dan nenek, gitu ya. Untuk membuat 8 orang tua dari kakek dan nenek itu ada, kita membutuhkan 16 orang tua dari orang tua, kakek dan nenek, ya kan? Untuk membuat orang tua dari orang tua, kakek dan nenek itu ada, kita membutuhkan berapa? 32. 32 orang tuanya, orang tua, kakek dan nenek, ya kan? Untuk membuat orang tua, kakek dan nenek, kita membutuhkan berapa? 64. Hanya untuk ada kita loh ya, di generasi ini. Sampai dia menghitung bahwa kita membutuhkan 600.000 sekian jumlah orang. Kalau dihitung kita misalnya dalam 81, taruhlah kita ngitung dari Masehi awal aja gitu ya, kita berapa generasi, itu untuk sampai hanya ada kita. Pertanyaannya, itu urutan mau dihitung sampai kapan? Mau sampai tingkatan generasi keberapa? Kalau ngikutin teori Darwin, ujungnya monyet. Ya kan? Betapa, iya nggak apa-apa. Apakah ujungnya monyet gitu ya? Ternyata manusia sudah bisa menghitung bahwa untuk adanya saya di tahun 81, saya membutuhkan 2 orang tua, 4 kakek nenek, 8 ibu orang tua kakek nenek, 16 orang tua kakek nenek, 32 orang tua kakek nenek, seterusnya sampai ratusan ribu dari our ancient gitu ya, nenek moyang kita, dan itu tuh belum sampai Nabi Adam. Gitu ya, belum sampai Nabi Adam. Pertanyaannya, lalu siapakah atau siapa yang mengadakan orang pertama di muka bumi ini yang lalu berkembang biak atau berproduksi sampai kepada kita? Kan begitu. Apakah
Bisa dia datang dengan sendiri ya, wong buminya ini juga, ini kita baru bicara manusia ya. Maka orang barat itu sampai dia menghitung seperti itu. Dari sekian banyak orang yang harus dihadirkan untuk sampai kita lahir, lalu siapakah orang pertama? Pasti ada asal mula yang dia sepasang laki-laki dan perempuan bereproduksi sehingga menghasilkan anak, anak yang menghasilkan anak, anak yang menghasilkan anak, anak yang menghasilkan anak, anak yang menghasilkan anak, terus sampai akhirnya ada kita. Kan kita jadi berpikir berarti manusia itu pasti ada asalnya, ya kan? Sebagaimana alam semesta ini, bahwa kita ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu galaksi terdekat yang dapat dieksplorasi oleh manusia. Karena di luar itu sebenarnya masih banyak, tapi kita udah nggak mampu neropong ke sana. Galaksi Bima Sakti itu dihuni oleh miliaran bintang. Salah satu bintangnya adalah bumi dan matahari. Karena bumi dan matahari itu sebenarnya bintang. Bayangin, jumlahnya ada miliaran, salah satunya itu bumi dan matahari. Kita tinggal di bumi, kerasa udah gede banget. Ternyata bumi itu nggak nyampe sekiannya dari matahari. Apalagi ternyata bumi itu masih ada planet-planet lain cuma di Bima Sakti ya, belum kemana-mana, yang itu jauh lebih besar lagi dari bumi, jutaan kali lipat, bahkan mungkin miliaran kali lipat. Dan itu baru Bima Sakti yang dapat kita manusia prediksi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mengadakan sedemikian dahsyat alam semesta yang kalau kita naik pesawat, kita tetap ada di bawah langit? Walaupun kita udah pakai roket, udah nyampe bulan, misal beneran tuh ya Neil Armstrong, itu tetap ada di bawah langit. Ya nggak? Belum ada orang yang bisa nembus langit sehingga nggak ketemu langit. Siapa yang menciptakan alam semesta sedahsyat itu, seluas itu, sekompleks itu, dengan lintasan yang sudah orbit, yang sudah tersedia dengan mekanisme sedemikian rupa, sunatullah yang ilmu pengetahuan terus mengeksplorasinya, ya kan, mulai dari batuannya, kecepatan rotasinya, siang dan malam, sampai kepada suhu, sampai kepada iklim, sampai kepada macam-macam dieksplorasi belakangan. Ternyata itu semua sudah ada tata aturannya, sudah diletakkan sedemikian rupa kodarnya. Pertanyaannya, siapakah yang mengadakan itu? Awal mulanya seperti apa? Apakah dia ada dengan sendirinya dari ketiadaan? Kan tidak masuk akal. Akal tidak bisa menerima sesuatu yang sedemikian kompleks itu ada dengan sendirinya. Di samping saya ada kopi. Ini kopi saya buat, padahal ini minuman sangat sederhana. Hanya terdiri dari 2 variabel, kopi dan gula. Padahal kalau mau kita pikirin, kopi dan gula itu berasal dari bumi. Siapa yang menumbuhkan kopi yang kalau dari biji-bijian mungkin terlihat sama, ketika ditumbuhkan hasilnya berbeda-beda. Lalu gula juga dari tebu, ada yang dari macam-macam. Sedemikian disediakan. Kita harus bertanya, alam semesta ini ada dengan cara apa? Siapa yang mengadakan? Termasuk kehidupan yang kita miliki sekarang. Bahwa setiap kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Dan sudah kita buktikan, mungkin yang orang tuanya sudah meninggal, yang saudaranya sudah meninggal, yang anaknya sudah ada yang meninggal, atau siapapun dari kita yang pernah melihat orang meninggal. Kelak kita akan seperti mereka. Pertanyaannya, orang itu dari kehidupan lalu bisa dihentikan, siapa yang mengatur itu? Siapa yang menentukan? Ada orang yang mencoba mati, enggak mati-mati. Ada orang yang menghindari kematian, kok yo mati, gitu ya. Sudah dia bikin benteng, dia coba cari benda yang membuat awet tubuhnya dan segala macam, tetap mati, gitu loh. Semakin dia menjauhi, kematian itu akan mendapati dia dimanapun. Maka tidak ada pertanyaan paling mendasar yang bisa kita tanyain kecuali, ini dari mana semua? Alam ini disediain, kita ada di sini, itu siapa yang menciptakan? Kalau kita sudah tahu penciptanya, kita bisa tanya kepada pencipta, wahai pencipta, engkau pilih saya ada di antara sekian yang tidak terbatas ciptaanmu, misinya apa? Jangan sampai kita tuh songong, gitu ya, bahasa sederhananya ya, sudahlah tidak berdaya, diciptakan dengan segala perangkat yang kita nggak mampu adakan, tapi setelah itu kita songong, pakai hawa nafsu kita, pakai kemauan kita sendiri, ugal-ugalan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, padahal kita berasal dari zat yang mengadakan kita, dan kita nggak bisa sekedar
mengadakan mata kita, mengadakan hidung kita. Bahkan anak saya yang 4 tahun, ketika saya ajak berbincang tentang pencipta, dia paham. Umi nggak bisa bikin adik, misalnya gitu ya, anak saya kan namanya Alia dan Nadia. Umi nggak bisa bikin adik, Umi nggak bisa cetak hidungnya adik, Umi nggak bisa bentuk matanya adik, susah sekali itu. Semuanya ini Allah yang kasih. Jadi dia bisa paham bahwa saya tidak bisa menciptakan dia. Kakaknya tidak bisa membentuk dia. Ini semua pasti diadakan oleh sesuatu yang maha dahsyat. Jadi anak saya bilang, adik siapa yang ciptakan? Allah, Mi. Allah juga nyiptain langit loh, Mi. Allah juga nyiptain pelangi loh, Mi. Dia sebutin benda-benda yang dia tahu itu ciptaan Allah dengan imajinasi atau dengan apa ya istilahnya sederhana akal yang dapat dia implementasikan di dalam kehidupan. Anak kecilnya bisa paham bahwa ibunya bisanya bikin masakan gitu. Ibunya hanya bisa mengcombine apa yang sudah tersedia. Ibunya nggak bisa mengadakan rambut dia, karena rambutnya dipotong sama kakaknya. Dia nangis-nangis, aku mau rambut panjang seperti dulu. Kakaknya bilang, kakak nggak bisa adakan rambutku panjang lagi. Kenapa? Karena yang menciptakan rambutmu tuh Allah, bukan kakak. Kakak cuma bisa memotongnya dari ciptaan Allah gitu kan. Dia menyadari. Nah, kita orang dewasa masa nggak punya pemahaman yang harus kita bangun bahwa di dalam Islam akidah itu harus dimulai dengan kesadaran pemikiran. Nggak bisa orang tuh masuk Islam karena keturunan udah begitu aja, enggak. Sampai dia menemukan jawaban ini semua ada untuk apa, gitu ya. Dari siapa? Nah, baru yang kedua adalah untuk apa dia ada di sini. Nah, makanya untuk mencapai keimanan ada menggunakan dalil akli, akal kita butuh petunjuk yang dengan akal itu kita membenarkan itu tadi ya, kita katakan. Dan ada yang harus menggunakan dalil nakli atau dalil sam'i, ayat dan dalil yang diturunkan Allah ke muka bumi. Nah, keimanan yang pertama, iman kepada keberadaan Allah itu iman yang akli. Karena kita cukup memikirkan ciptaan Allah, cukup memikirkan alam semesta, manusia dan kehidupan, kita sudah yakin bahwa pencipta itu ada. Ya, kita sudah yakin pencipta itu ada. Sebagaimana orang Arab Baduy yang dia tinggal di pedalaman, suka nomaden gitu, berpindah-pindah, ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau mencapai keimanan? Ada tai unta, berarti ada untanya. Ada telapak kaki manusia, berarti ada manusia yang pernah melewatinya. Jadi dengan apa adanya sign, adanya petunjuk, itu membuat kita mengerti bahwa di balik petunjuk itu ada siapa. Gitu ya. Maka dalil akli adalah suatu pembenaran atau suatu keimanan yang didapatkan melalui proses berpikir oleh akal yang sahih. Gitu ya. Sementara dalil nakli adalah pembenaran yang kita dasarkan kepada wahyu. Ya, kepada dalil dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Untuk masalah akidah harus hadis mutawatir, tidak boleh hadisnya ahad begitu ya. Nah, dari sini maka umat Islam harus membangun keyakinan bahwa ada pencipta. Nah, sampai dengan segala sifat-sifatnya ya, akidah seperti itu karena kita memang sangat meyakini nggak mungkin ini semua ada dengan sendirinya. Kita saling membutuhkan, begitu terbatas gitu ya segala kemampuan yang kita miliki. Kita karena sakit aja udah tepar, udah nggak bisa apa-apa. Itu membuktikan bahwa semua yang Allah ciptakan itu pasti memiliki keterbatasan begitu ya. Nah, maka akidah Islamiyah itu di dalam beriman manusia harus selalu berpikir. Makanya orang-orang mu'alaf gitu ya, yang mereka misalnya baru masuk Islam, mereka sebagian besar dari mereka adalah karena proses berpikir yang mereka lakukan. Kecuali ada beberapa yang memang dari apa ya, misalnya pengalaman personal gitu ya, dari mungkin mimpi dan sebagainya. Tapi sebagian adalah hasil perenungan dari proses berpikir. Nah, berpikir itu akan menambah keimanan kita. Kayak misalnya kalau teman-teman ada yang jadi ilmuwan, atau ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, kita pasti akan dapati bahwa alam semesta manusia dan kehidupan itu akan selalu memberikan tanda-tanda keimanan kepada kita gitu. Misalnya yang jadi dokter, kalau kita sudah mulai ngelihat pasien gitu kan, kita tahu ada penyakit di dalam tubuh dan sebagainya gitu, kita akan melihat betapa kita tidak mengerti apa-apa, betapa kita begitu lemah, betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita selalu memikirkan 3 aspek tadi itu, alam semesta, manusia dan kehidupan, maka kita akan tambah beriman. Satu hal yang perlu saya pastikan di sini tentang peran akal. Seakan-akan kalau orang beriman itu berarti dia mendewakan akal. Salah ya. Akal itu harus kita gunakan sesuai fungsinya. Apa yang dimaksud akal kita gunakan sesuai fungsinya? Akal hanya dapat digunakan untuk berpikir kalau fakta yang dia pikirkan itu bisa diindra. Nah, yang dimaksud diindra itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan
tangan, bisa didengar informasinya dari telinga. Jadi ada panca indera yang menjadi awal kita mengakses fakta itu. Kalau tidak bisa diindra, maka tidak boleh keimanannya menggunakan akal. Contohnya apa? Iman kepada surga dan neraka. Bisa diindra nggak? Nggak bisa. Maka iman kepada surga dan neraka tidak boleh menggunakan percobaan ilmiah. Misalnya ya, iman kepada siksa kubur. Lalu kita membawa kamera yang kita titipkan kepada mayit yang sudah mati. Lalu kita tanam ke dalam kubur untuk melihat, siapa tahu terekam malaikat yang sedang bertanya di dalam kubur. Nggak bisa. Kenapa? Karena iman kepada sesuatu yang faktanya tidak bisa diindra, itu tidak bisa menggunakan akal. Tidak bisa menggunakan dalil akli, harus menggunakan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Maka nanti iman yang kedua itu adalah iman kepada kenabian Rasul dan Al-Quran. Yang ketiga. Kenapa? Karena kita butuh meyakini dulu Al-Quran sebagai petunjuk Allah, sebagai kalamullah, baru ada seluruh isinya itu menjadi petunjuk buat keimanan dan buat syariah. Gitu ya. Jadi makanya membenarkan Al-Quran itu sesuatu yang sangat vital. Kalau ada orang meragukan Al-Quran, ada orang menjelek-jelekan Al-Quran, itu keimanannya runtuh. Kenapa? Karena sebagian besar keimanan ya itu datang dari Quran. Ya, iman kepada Allah betul secara akli bisa kita capai, tapi iman kepada malaikat, iman kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, iman kepada tadi surga dan neraka gitu ya, itu tidak bisa dicapai kecuali kita mendapati dalil. Bahkan iman adanya jin, ya nggak? Jin itu kan nggak terlihat. Jadi kalau ada yang bilang itu loh di pohon itu ada jin, itu dia keliru. Bisa jadi dia berbohong, bisa jadi dia gila, bisa jadi dia berhalusinasi. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa yang namanya makhluk Allah bernama jin itu, dia tidak terlihat. Mereka bisa melihatmu, kita tidak bisa melihat mereka. Gitu ya. Jadi kalau apa yang kita seakan-akan lihat itu sebenarnya bukan mereka. Kenapa? Karena tidak terlihat. Kecuali ada dalil-dalil khusus sebagaimana di masa Rasul dan sahabat yang memang Rasulullah SAW membenarkan hal itu spesifik. Itu dalil khusus pada masa itu, tidak dapat digunakan secara global atau dipraktekkan hingga saat ini. Begitu ya. Jadi peran akal di situ. Itu yang pertama. Sehingga tidak boleh menggunakan akal atau mengakal-akali untuk keimanan-keimanan yang faktanya gaib. Seperti hari kebangkitan ya. Ya nggak bisa. Hari kiamat itu gaib. Hari kiamat itu gaib, maka keimanannya harus pakai dalil. Atau misalnya datangnya Ya'juj dan Ma'juj gitu kan, Imam Mahdi, itu semua adalah keimanan yang secara fakta tidak bisa kita indra, maka harus menggunakan dalil nakli. Itu sangat penting ketika kita sudah mengimani Rasul ya dan mengimani Al-Qur'an, maka semua keimanan itu nanti akan ada dalilnya. Makanya orang Islam itu imannya tuh clear, nggak usah banyak-banyak, nggak usah macem-macem, nggak usah mengada-adakan. Nanti kalau misalnya di Jogja ya, kalau mau ke pantai selatan jangan pakai baju warna hijau. Kalau pakai baju warna hijau nanti diajak Nyi Roro Kidul ke dalam kerajaannya. Itu kan sebuah teori yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena bersifat gaib. Itu hoax. Itu khurafat gitu ya. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membangun sesuatu tidak berdasarkan dalil gitu. Apalagi itu berhubungan dengan perkara gaib, maka nggak bisa dipikirkan. Karakter keimanan umat Islam itu seperti itu, dia sangat kokoh. Berdiri di atas akidah akliyah, jadi akidah yang dibangun dari proses berpikir tadi. Lalu nanti di bawah akidah akliyah itu ada akidah-akidah yang dicapai dengan nakliyah, dengan dalil. Nah, setelah iman kepada Allah, maka Allah turunkan Rasul. Allah kita mengimani Rasul dengan mukjizatnya berupa Al-Quran. Nah, kalau ketiga iman ini sudah dapat dibuktikan dengan akal, maka apapun yang dibawa Rasul, apapun yang dibawa Al-Quran itu harus kita terima. Kalau memang akidah kita sungguh-sungguh benar gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi keberadaan Allah itu akli. Sementara sifat-sifat Allah itu nakli. Karena sifat Allah itu tidak bisa kita indra. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang tentang sifat-sifat arasy-Nya Allah. Imam Malik tertunduk dalam lama sampai berkeringat. Beliau mengatakan sesungguhnya arasy-Nya Allah itu bukan sesuatu yang dapat dipahami. Bukan sesuatu yang dapat dimengerti. Menanyakannya adalah bid'ah, meyakininya adalah wajib. Para sahabat di masa Rasulullah SAW sering berbeda pendapat dalam banyak hal. Padahal mereka adalah generasi terbaik dengan keimanan tidak diragukan. Tetapi mereka tidak pernah berbeda pendapat. Mereka sepakat dan tidak pernah berargumentasi. Kalau sudah bicara keimanan tentang sifat-sifat Allah. Kalau sudah keimanan tentang hal-hal yang gaib.
Mereka tidak berbeda pendapat. Mereka tunduk kepada dalil, gitu ya. Maka iman kepada sifat-sifat Allah, asma wa sifatnya Allah adalah iman yang harus menggunakan dalil nakli, Al-Quran dan hadis mutawatir. Tidak bisa kita adakan sendiri. Gak boleh, haram hukumnya. Itu bid'ah, gitu ya. Yang kedua, iman kepada malaikat juga harus bersifat nakli, karena malaikat tidak bisa diindra, tidak kelihatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulnya bahwa malaikat Jibril itu punya 600 sayap, ya demikianlah kita harus yakini 100%. Selama dalilnya adalah hadis mutawatir yang sahih. Gitu. Ketika dikatakan bahwa setiap hari sekian puluh ribu malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali, ya kita yakini karena itu hadisnya sahih. Begitu ya. Gitu. Berarti kan setiap hari akan selalu ada malaikat yang masuk ke sana untuk memuji Allah dan tidak pernah keluar lagi. Selalu datang lagi, seperti itu setiap hari sampai hari kiamat. Masya Allah. Nanti kita bicara tentang keimanan kepada malaikat apa saja yang harus diyakini misalnya. Tetapi kalau di sesi daurah ini memang pembahasannya tidak spesifik ya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke YouTube Muamalah Muslimah, ada pembahasan tentang malaikat ya, tentang kita sudah sampai kepada kalau tidak salah datangnya Imam Mahdi ya. Tapi itu detail-detailnya. Kalau di daurah ini saya akan kasih garis-garis besarnya dulu gitu ya, karena tadi gitu ya. Saya berharap teman-teman mendapatkan gambaran holistik dan menyeluruhnya tentang berbagai konsep di dalam Islam, baru nanti kalau mau didetailin ya sumbernya nggak hanya dari Muslimah Mengaji, tapi bisa dari yang lain. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Al-Quran, dalilnya akli. Kenapa dalilnya akli? Karena Al-Quran dapat diindra, turun di masa kita, di masa umat manusia, di masa Nabi Muhammad SAW, dan kemujizatannya dapat dibuktikan gitu ya. Beberapa kali saya mengikuti kajian tafsir yang menggambarkan tentang mukjizat Al-Quran gitu ya. Saya menangis tidak berhenti-henti. Betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan kemujizatan dari segi bahasanya, dari segi maknanya gitu ya, dan macam-macam. Jadi insyaallah kapan-kapan ketika bahas ini saya akan singgung gitu ya. Nah, termasuk iman kepada Rasul. Kalau iman kepada Nabi Muhammad dalilnya akli. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad ada gitu ya, datang di masa kita. Sementara iman kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad itu dalilnya nakli, karena memang itu kabar ya, kabar yang didatangkan dari Rasul gitu ya, melalui Al-Quran dan Sunnah. Iman kepada hari kiamat karena dia gaib, dalilnya nakli. Iman kepada qada dan qadar, kenapa dalilnya akli? Karena ini bicara tentang amal manusia ya, ini bicara tentang apa yang menjadi karakter manusia, ketetapan-ketetapan Allah yang ada pada manusia, yang manusia bisa mengisahnya, mengindranya, maka dia bersifat akli. Nah, inilah rukun iman yang kita harus semakin lama, semakin mendalami maknanya, semakin memahami seluruh pemahamannya, sehingga iman yang kokoh inilah yang akan mampu membuat kita sanggup menghadapi kehidupan dengan segala tantangannya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman berhenti belajar ya dalam perkara akidah, maka pada saat yang bersamaan keimanan kita juga akan stuck gitu. Dan keimanan yang stuck itu syaitan akan masuk untuk meruntuhkannya, untuk melemahkannya, sehingga kadang-kadang kita suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah itu sebenarnya muncul dari keimanan yang lemah akan sifat-sifat Allah. Nah, kan bahaya sekali. Tidak percaya akan bahwa kita tuh pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Itu tuh sebagian besar itu berasal dari keimanan yang lemah. Jadi ada banyak sekali persepsi-persepsi dalam kehidupan yang ternyata diyakini oleh diri kita, dia adalah berasal dari keimanan kita yang lemah karena kebodohan kita untuk memaknai berbagai aspek dari keimanan itu. Ya, coba aja nanti teman-teman koreksi gitu ya, banyak hal dari kehidupan kita jangan-jangan itu semua berasal dari keimanan kita yang tidak sempurna, yang tidak memahami secara mendalam apa yang harusnya kita miliki di dalam keimanan kita, begitu ya. Nah, maka 3 pertanyaan tadi yang disebut dengan al-aqidatul kubro, simpul yang besar. Karena secara bahasa tadi iman ada akidah itu kan uqdah ya, uqad ya, dia simpul. Dari mana kita semua berasal, manusia, alam semesta dan kehidupan tadi, untuk apa ada di sini dan kemana setelah kematian. Coba teman-teman pikirkan, ada nggak pertanyaan yang lebih mendasar daripada pertanyaan ini? Nggak ada. Kalau ada pertanyaan begini, kalau Allah menciptakan manusia, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Kalau ada pertanyaan itu, berarti pertanyaan aja udah salah gitu ya. Berarti dia memposisikan Allah sebagai makhluk gitu ya. Dia sedang memikirkan sifat makhluk, yang sifat makhluk itu dia sifatkan kepada pencipta. Ya. Maka
itu kan sebagaimana seseorang yang bertanya, kalau tukang roti itu memanggang roti, lalu siapakah yang memanggang tukang roti? Ya, karena memang tidak bisa daya hayali manusia itu disifatkan kepada sifat-sifat pencipta, harus nakli, harus ada petunjuknya, harus ada ayatnya, harus ada hadis mutawatirnya gitu ya, yang menyampaikan kepada kita bagaimanakah sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka orang-orang ateis yang tidak mengakui Tuhan dengan membolak-balikkan logika berpikirnya sebenarnya paling gampang dipatahkan. Kenapa? Karena orang-orang ateis itu sudah menyampaikan la ilaha, tidak ada Tuhan. Memang tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, tidak ada yang layak disebut sebagai Tuhan, tidak ada yang sama dengan Tuhan kecuali dia adalah Allah. Jadi orang ateis itu udah setengah beriman, la ilah, dia udah bilang nggak ada Tuhan, benar, harus dilanjutkan illallah, kecuali Allah. Kita juga begitu, kita harus meniadakan Tuhan apapun kecuali Allah. Dalam hal keyakinan dialah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, dalam hal keyakinan seluruh asma dan sifatnya, dan dalam hal penyembahan. Nah, seringkali kan kita mengalahkan pentakdisan kita kepada Allah, mengalahkan penyembahan kita kepada Allah gara-gara dunia dan makhluk. Iya nggak? Kenapa ada orang melepas jilbab gara-gara manusia, gara-gara takut pekerjaan? Padahal jilbab itu perintah Allah. Berarti dia mengalahkan keimanannya, dia takutnya kepada siapa? Kepada manusia, bukan kepada hukum Allah. Kalau dia takutnya kepada manusia, berarti tauhid dia belum tegak. Dia belum mengesahkan Allah secara uluhiyah. Dia belum menyembah Allah itu. Kalau dia menyembah Allah, dia takutnya hanya kepada Allah. Allah yang berhak dia besarkan. Allah yang berhak dia sembah. Allah lah yang berhak dia takuti. Allah yang berhak dia mintakan rahman dan rahimnya, kasih sayangnya, perlindungannya, bukan kepada manusia. Kalau ada orang yang bekerja di bank ribawi, lalu dia takut untuk keluar karena takut rezeki Allah, masalahnya di keimanan. Dia berarti tidak yakin bahwa selama dia belum mati, maka Allah pasti akan cukupkan rezekinya. Nah, berarti kan masalahnya di keimanan. Dia tidak paham asma wa sifatnya Allah, bahwa Allah itu al-basit. Allah itu yang melapangkan ya seseorang. Allah itu al-fattah, Allah itu yang membukakan semua semua peluang, kesempatan, dan apapun yang Allah ingin bukakan. Allah itu ar-razak, Allah itu yang memberi rizki. Nggak ada orang lain yang bisa beri rizki. Ada satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat baik, kita bisa ambil hikmahnya gitu ya. Nabi Sulaiman bertemu dengan seekor semut, dan Nabi Sulaiman Allah beri mukjizat mampu berdialog dengan binatang gitu ya. Nabi Sulaiman sedang melihat semut itu makan kurma ya. Nitili kurma satu gitu ya. Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, ini satu kurma ini kamu habiskan berapa lama? Kata semut tadi 1 tahun. 1 kurma ya. Nabi Sulaiman berkata begini, berarti tahun depan ya aku aja yang ngasih kamu kurma gitu ya. Jadi kamu nggak usah nyari gitu ya, kata Nabi Sulaiman begitu. Ya oke. Deal ya, tahun depan Nabi Sulaiman yang jamin dia, 1 kurmanya Nabi Sulaiman yang ngasih. Tahun depan Nabi Sulaiman menemui dia lagi. Ternyata kurmanya dimakan baru setengahnya. Tanya kan Nabi Sulaiman, loh kok baru setengahnya? Kata kamu setahun itu 1. Lah kok kamu sekarang cuma setengah? Apa jawaban semut tadi? Dulu sebelum engkau berjanji, aku selalu yakin Allah akan memenuhi rezekiku, maka aku makan 1 kurma itu secara penuh. Karena aku yakin Allah pasti bakalan kasih lagi jalannya. Tetapi karena mulai tahun ini aku berharap kepada engkau, dan engkau itu manusia, aku khawatir engkau tuh lupa gitu. Ngasih aku kurma 1 itu. Maka sebagai antisipasi engkau lupa, kurmanya aku makan setengah. Biar kalau nanti kamu gak jadi ngasih aku, masih ada setengah kurma itu. Masya Allah ya, pelajaran tauhid yang luar biasa ya kan. Kalau kita tuh berharap kepada Allah, sesungguhnya Allah itu la yukhliful mi'ad, gak pernah menyalahi janji. Gitu. Jadi yang membuat kita tuh kerasa gak cukup tuh ya perasaan yang kita bangun dari akidah kita yang lemah. Gitu. Semut saja sudah bisa punya tauhid yang lurus, bahwa dia kalau sudah berharap kepada Allah, dia gak usah khawatir. Tapi karena sedang berharap kepada manusia, karena tahun ini aku berharapnya sama kamu, wahai Sulaiman, dan kamu itu manusia, maka kurmanya gak aku habisin, takut kamu lupa. Manusia kan gitu, gak bisa dipercaya, gitu kan. Itu pelajaran akidah yang luar biasa, hanya dari seekor semut, yang memang itu menjadi pelajaran buat kita semua, begitu ya, Masya Allah. Nah,
Bagaimana caranya? Ada orang yang nggak peduli. Alah, ngapain sih mikir-mikir filosofis kayak begitu, kelamaan. Hidup tuh waktunya sempit buat cari duit, ya kan? Mikir begitu nggak ada manfaatnya, nggak bikin tambah pinter, nggak bikin tambah kaya. Sebanyak kan orang yang tidak peduli dengan agama, ya udah Islam, udahlah, udah syahadat, udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, udah pokoknya yang Islam itu ya rukun iman itu, gitu ya. Ada orang yang acuh tak acuh, dia nggak peduli dengan jalan menuju iman sebagaimana yang Rasul tunjukkan, sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan bahwa kewajiban pertama seorang muslim ketika dia balik adalah mengenali penciptanya, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, gitu ya. Menuju keimanan yang benar dengan cara apa? Ya itu Allah Rasul ajarin gitu, dengan melatih dia berpikir, kamu percaya nggak ada pencipta atas tadi gitu ya, alam semesta, manusia dan kehidupan ini. Lalu kamu buat apa di dunia ini seterusnya? Tapi ada orang yang tadi gitu ya, karena dia memang sangat mengetahui bahwa hidup seseorang itu sangat bergantung kepada mindset pikirannya, dia memikirkan itu. Maka dia berusaha menemukan jawaban yang benar. Nah, kalau dapat jawaban yang benar, maka dia akan lurus di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia dapat jawaban yang salah atau bahkan tidak menemukan jawaban, nah inilah yang berbahaya. Ini akan menggelincirkan kita bukan cuma di dunia, naudzubillah min dzalik, sampai di nanti kehidupan kita di akhirat, begitu ya. Maka harus dijawab sebagai perkara yang paling filosofis, perkara akidah ya, tadi perkara yang paling mendasar. Harus fikrohnya kuliah, menyeluruh, yang dilihat itu semuanya, alam semestanya semua dilihat, manusia semua diperhatikan, kehidupan itu semua diperhatikan. Jangan cuma mikirinnya cuma gimana ya kalau daging yang kita taruh di tempat terbuka kok dia bisa ada belatungnya gitu, berarti kan makhluk hidup itu dilahirkan dari benda yang mati. Ya dia cuma ngelihatnya daging itu, dia nggak memikirkan udara itu udah ada apanya, ya kan? Berarti kan tidak fikroh kuliah, tidak pemikiran yang menyeluruh. Dia nggak memperhatikan alam semesta yang lebih luas lagi. Dia nggak memperhatikan gitu bahwa dianya sendiri itu juga berasal dari mana. Jadi orang yang mikirin cuma parsial dikit-dikit, aspek yang dia lihat itulah yang dia jadikan sebagai petunjuk dia menggapai keimanan, dia pasti tidak akan bertemu jawaban yang benar. Orang yang dapat menemukan jawaban yang benar, kalau pemikiran dia harus mencakup semua yang ada di dalam kehidupan ini, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, harus bersifat fikriyah, harus bersifat pemikiran. Dia harus memikirkannya dengan mendalam, karena iman itu dimulai dengan mengakui adanya Allah. Mengakui adanya Allah itu dengan memfungsikan akalnya dia. Kalau dia tidak percaya adanya Allah, ya sudah, bubrah. Ketika sudah tahu adanya Allah, kan dia akan masuk ke tadi, karakter iman itu apa, gitu ya. Mengimani Allah sebagai pencipta sekaligus pengatur, berarti tauhid rububiyah. Mengimani Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah karena Allah lah yang menciptakan kita, tauhid uluhiyah. Dan mengimani sifat dan asmanya Allah, tauhid asma wa sifat. Nah, itu namanya kaidah fikriyah, menjadikan keimanan tadi itu sebagai landasan buat dia berpikir aspek apapun, selalu dia kaitkan dengan akidahnya. Jadi nggak mungkin orang iman kepada Allah tapi amalnya kayak setan, nggak mungkin. Nggak mungkin dia beriman kepada Allah tetapi dia bermaksiat, menyengaja maksiat. Dia ternyata punya pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal, nggak mungkin. Karena kalau dia beriman kepada Allah, seharusnya dia menjadi keimanannya itu sebagai lantai, sebagai pondasi, sebagai basement, sebagai basic. Apapun keyakinan yang akan dia bangun di atasnya, apapun aturan yang akan dia pakai dalam kehidupannya, apapun jalan hidup yang akan dia pilih, pastilah semua itu tidak bertentangan dengan landasan iman dia. Nah, itu yang disebut iman sebagai kaidah fitriyah. Jadi orang itu kelihatan pilihan-pilihannya, dia beriman apa enggak? Orang itu kelihatan keberpihakannya pada siapa dan apa, beriman apa enggak? Orang itu kelihatan amalnya, jenis-jenis amalnya dari keimanannya. Gitu ya. Maka ya sama Om Dipet ini. Maka kita bisa identifikasi kuat tidaknya keimanan seseorang itu akan terpancar dari pola hidupnya. Nah, pilihan-pilihan dalam hidupnya, keberpihakannya akan terlihat dari cara dia menyelesaikan berbagai masalah. Kalau dia makainya bukan dari pandangan Islam, pasti kacau. Misalnya gini, dia parenting anak, ambil dari psikologi barat. Nah, itu. Kalau psikologi baratnya yang bersifat netral nggak ada, mungkin sedikit. Tapi kalau dari psikologi barat yang bertentangan dengan Islam, itu kan melawan akidahnya. Padahal dia sedang bicara parenting anak, sebuah amal cabang yang berhubungan dengan satu saja peran dia di dalam kehidupan sebagai seorang ibu.
Padahal kalau kita bicara amal dalam kehidupan itu kan banyak banget. Kita kan membutuhkan begitu banyak cara pikir, cara pandang, syariat, aturan untuk mengatur banyak hal. Maka menjadikan akidah sebagai kaidah fikriyah, dia seperti menjadikannya sebagai media tanam. Yang apapun tanaman atau biji yang kita masukin ke dalam media tanam itu, pastikan dia tumbuh di atas akidah tadi. Berarti nggak bertentangan. Maka kita harus selalu koreksi. Oh, ternyata aku kemarin berpihak kepada feminisme tuh salah ya. Feminisme itu setelah dikaji kok bertentangan dengan Islam ternyata. Oh, ternyata aku kemarin memilih dia jadi pemimpin salah ya. Oh, ternyata demokrasi itu nggak sama dengan musyawarah. Oh, ternyata, nah gitu. Dia selalu berusaha untuk memeriksa seluruh keputusan-keputusan dalam hidupnya, seluruh pemikiran-pemikiran yang dia miliki, seluruh amal-amal dan keberpihakannya, seluruh pilihan-pilihan hidupnya, sudahkah dia bersumber dari media tanam akidah Islam? Nah, sama om ambil ngisi. Saya buka. Sudahkah dia berasal dari jenis yang sama atau tumbuh di media tanam Islam? Jangan-jangan dia dusta, dia punya banyak media tanam. Ada media tanam akidah Islam, ada media tanam sekuler. Sehingga ketika masalah pekerjaan, dia ambil dari pandangan-pandangan sekulernya. Ketika bicara ibadah, dia ambil dari akidah Islam. Tidak boleh seperti itu. Maka orang yang imannya benar dan dia terus dalami keimanannya itu, dia akan menjadi individu yang memeluk Islam secara paripurna, gitu ya. Dan yang terakhir, keimanannya itu harus menjadi an-nazrah fil hayatid dunia, cara pandang dia dalam menghadapi dunia. Keimanan itu harus jadi kacamata dia untuk menghakimi dunia, gitu ya, menghakimi dunia. Misalnya, itu akan mempengaruhi gaya hidup dia, milih mau merayakan Halloween atau mau Maulid Nabi. Ini agak ekstrim. Milih mau mengidolakan Rasulullah atau mengidolakan NTC misalnya. Ya itu gitu. Jadi nggak bisa dia ngeklaim aku K-popers kok, tapi aku tuh tetap beriman kepada Allah gitu. Hey gitu ya. Kalau pakai bahasa ekstrim, walaupun kalau Fuad Naim, masya Allah ya, dia bisa bikinnya soft banget sampai orang-orang itu dibawa kepada akidah nggak tersinggung gitu ya. Saya terus terang agak beda madhab. Cara nyampeinnya beda, saya nggak bisa ya kayak dia. Emang dia udah pakar di situ ya, itu dia menjadi pembuka jalan hidayah buat para K-popers dan K-drama gitu ya para. Tetapi kalau saya itu akan sangat mempengaruhi ya gaya hidup seseorang ya, kualitas hidup dia, pilihan-pilihannya, semua itu mempengaruhi. Karena ada banyak dari kita yang kadang nggak sadar ketika kita memutuskan sesuatu kita belum ngaitin dengan akidah kita, ya nggak? Banyak banget yang saking cepatnya mutusin, saking pragmatisnya pengen cari dunia gitu kan, saking tertekan gitu kan, saking depresi akhirnya kita ngambil keputusan-keputusan yang itu bertentangan dengan akidah Islam gitu ya. Nah, kegagalannya ketika kita membangun akidah tadi dengan salah, dengan tidak tepat, dengan jawaban yang tidak mentajasat, nggak mengkristal, nggak kita yakini dengan benar, bukan cuma jawab iya ya Allah, iya ya Ustazah, memang kita tuh berasal dari Allah, hidup di dunia ini untuk beribadah, nanti kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Tetapi itu cuma nyampe lisan, bahkan nggak pernah lewat dari tenggorokan kita. Kalau cuma kayak gitu, itu jadi kayak pelajaran sekolah. Ya, ngomong keimanan tuh kayak bicara akademik yang ada nilainya 8, 9, 10. Padahal kalau kita bicara keimanan, dia harus melewati tenggorokan sampai kepada hati kita, akal kita qanaah, hati kita tumakninah, sehingga amal kita diinspirasikan oleh akal yang memahami akidah Islam dan hati yang tunduk atas kepemimpinan akal tadi. Sehingga emosi kita nggak berbeda dengan apa yang dikatakan akal. Kalau kata akal iman kepada Allah, maka kita mengimani Allah di hati kita, maka kita akan gembira dengan iman kita. Kalau ada orang yang merasa berat dengan menjalankan keimanan, ya secara alami hidup ini berat, banyak ujian. Tetapi maksud saya, dia merasa kayak nggak senang gitu dengan keimanan yang dia miliki. Itu kan senang bicara hati ya. Nah, berarti dia sebenarnya belum benar gitu imannya. Padahal yang disebut seseorang yang berkeyakinan dengan benar itu akal dia qanaah, hati dia tumaknina, harusnya sampai seperti itu. Ini mohon maaf ya, belum saya perbaiki ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah SWT menyampaikan, dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Masya Allah ya. Di sini Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa fungsi akal kita yang paling utama pertama adalah mencapai keimanan kepada Allah. Mencapai keimanan kepada Allah. Kalau ada orang yang beriman, tetapi dia tidak memikirkan keimanannya untuk lihat ma'inna qalbi,
untuk menenangkan hati dia, maka berarti dia akan dianggap sebagai orang yang tidak menggunakan keimanannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Apalagi nanti kalau kita bicara syariah, akal juga ada perannya gitu. Di mana peran akal untuk memahami fakta agar syariah bisa diterapkan pada fakta itu? Nanti kita akan bahas. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berapa banyak dari kita yang apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu tidak ada hubungannya dengan hidayah Allah. Ya enggak? Bukankah kita sekarang ini para penikmat gaya hidup sekuler, para penikmat gaya hidup liberal yang kita scrolling di IG, yang kita tonton di YouTube, yang kita baca bukunya, yang kita dengar, itu apakah itu semua membawa kita kepada keimanan kepada Allah? Padahal yang Allah minta, mata itu digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang Allah minta, telinga itu digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Berarti kalau mata digunakan bukan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan untuk mengindra tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga akal semakin mengimani itu. Kalau telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengar sesuatu yang membawa keimanan kita semakin mantap, kita berdosa. Kita disebut sebagai orang-orang yang tidak menggunakannya dengan benar. Jadi semakin paham ya, amanah ada mata, ada telinga, itu tuh untuk menjadi sumber kita mendapatkan hidayah yang lebih baik. Jadi kalau kita justru menghabiskannya untuk terpedaya oleh dunia, ya, Ustazah emangnya dunia semuanya haram? Oh enggak, dunia itu juga banyak yang mubah. Tetapi kalau kemubahan itu lalu menjerumuskan kita, maka dalam hadis dikatakan tanda baiknya keimanan seseorang adalah dia meninggalkan perkara mubah yang tidak bermanfaat. Apalagi perkara mubah yang sampai membawa dia kepada keharaman gara-gara kebanyakan nonton sinetron, kebanyakan baca novel romance misalnya, kebanyakan nonton drama, akhirnya hidup dia penuh halusinasi, delusionasi gitu. Dia mengalami delusi di dalam hidupnya, itu membayangkan ada laki-laki tampan berjubah putih gitu kan, membawa kuda, macam-macam ya. Nggak masuk akal gitu kan. Sekarang kita sedang dibawa pada kehidupan yang penuh dengan ilusi kan, dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Anak-anak muda kita berpuluh-puluh jam setiap hari terpapar oleh apa? Oleh godaan-godaan dunia seperti itu mendrive akalnya, itu menundukkan perasaannya, maka amalnya akan kelihatan. Kualitas dia akan terlihat dari apa yang dia tonton, apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Gimana dia mau meningkatkan keimanannya ketika semua yang dia masukin itu tidak seperti apa yang Allah perintahkan kepada dia, ketika dikasih akal, ketika dikasih mata, ketika dikasih telinga gitu ya. Nah, ini semua harusnya digunakan pertama kali untuk beriman kepada Allah, untuk menambah keimanan kepada Allah dan keimanan-keimanan yang lain. Dalam surat Furqan ayat 43 juga disampaikan, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atas? Nah, ini orang-orang yang hawa nafsunya lepas kontrol. Padahal kan hawa nafsu itu bicara perasaan, bicara hati. Hati itu pasukan, ya, prajurit. Siapakah pimpronya? Siapakah panglimanya? Akal. Ya. Hati itu akan senang kalau akal membenarkan. Hati itu akan benci kalau akal memang apa istilahnya menyalahkan atau akal nggak suka. Harusnya kan begitu. Ya, misalnya kita tahu nih, anjing itu liurnya najis. Kita kira-kira mau deket-deket nggak? Nggak mau. Ada takut, jijik apa itu perasaan kita akan terbawa. Tetapi ketika akal nggak difungsikan, maka hati ada panglimanya nggak? Nggak ada. Kalau hati udah nggak ada panglimanya, dia akan apa? Oh, hati itu tempat tuas wisu fisudurinas, tempatnya syaitan membisikkan semua keburukan, semua maksiat, semua penundaan kepada kebaikan adanya di hati. Bersama juga iman adanya di hati, tawakal adanya di hati, husnudzon adanya di hati. Iya kak? Ini nih aspek-aspek yang amal-amal hati adanya di hati. Pada saat yang bersamaan ketika hatinya nggak dikontrol sama akliyah yang benar, nggak dikontrol sama keimanan yang berasal dari pemikiran yang benar, dia lepas kontrol, maka nggak terbentuk nih keimanan ini. Yang ada apa? Dia tuas fisudurinas, syaitan terus membisiki dia, udah lalu sholatnya nggak usah tepat waktu, udah lalu nggak usah pakai jilbab, udah lah nggak usah peduli sama syariah, udah lah nggak usah ikut daulah. Apaan sih daulah, pemikiran sudah jelas gue lebay. Islam tuh udah yang kayak gini aja, jadi orang tuh biasa-biasa aja, nggak usah ekstrem, radikal, masuk penjara, wah gitu. Terus gitu. Kenapa? Karena akal dia nggak dia pakai seperti di ayat sebelumnya. Dia nggak gunakan mata dia dengan baik, dia nggak gunakan telinga dia dengan baik dan seterusnya, sehingga hatinya nggak ada kontrol, nggak ada panglimanya, kehilangan prajurit. Kalau udah nggak ada yang merintah, apa yang jadinya? Ya sudah, ambiar.
Gitu ya. Nggak ada peperangan yang bisa dia menangkan, yang ada dia semua pasti ditaklukkan. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu dan syaitan. Musuh kita dua. Dari dalam diri kita ada hawa nafsu yang tanpa panglima tadi, dan dari luar ada syaitan yang terus menggebosi pengen dapat teman di neraka nanti. Maka ketika di akhirat kita mengatakan, ya Allah itu tuh saya digoda syaitan. Syaitan mengatakan, oh enggak, aku cuma BCI, aku nggak punya kendali atas kamu. Kamulah yang memilih untuk mengikuti apa yang ku BCI. Syaitan aja merasa dia nggak punya daya atas kita. Koyok kita malah memuji-muji syaitan, malah ada apa-apa gara-gara syaitan. Anak nakal gara-gara syaitan. Belum bisa hamil gara-gara rahimnya dihalangi syaitan. Belum dapat jodoh gara-gara ada penghalang syaitan. Syaitan tidak punya kekuatan untuk menghalangi jodoh. Dia membisiki kita untuk punya keyakinan seakan-akan dia punya kekuatan seperti itu. Gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Gitu ya. Maka jawaban orang-orang yang tidak percaya kepada agama atau ateis adalah manusia simsalabim, ada dengan sendirinya. Alam semesta ada dengan sendirinya. Akhirnya konsekuensinya hidup ya suka-suka dia, ngikutin hawa nafsu kan gitu ya. Dan setelah mati ya udah berakhir aja jadi tanah gitu. Seperti benda mati atau seperti apa ya, benda yang terurai gitu ya ketika dia hilang mati gitu. Sementara jawaban orang-orang sekuler ya, orang-orang sekuler itu orang-orang yang dia percaya Tuhan tetapi cuma sampai percaya gitu aja, setelah itu nggak dia pakai buat kehidupan. Dia bilang memang dia diciptakan oleh Tuhan, entah itu dia agamanya Islam, diciptakan oleh Allah, atau agamanya yang lain, tetapi hidup dia tidak menggunakan aturan Allah. Berarti sebenarnya keimanan dia itu keimanan cuma di bibir aja, nggak nyampe tenggorokan, nggak nyampe hati, keimanan yang tidak melalui proses berpikir. Sehingga orang-orang seperti ini mungkin agamanya kelihatannya Islam, tetapi sebenarnya iman dia tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan hukum-hukum Allah sebagai kehidupan dia. Dia tidak menjadikan pilihan-pilihan dalam hidupnya muncul dari akidahnya. Setelah mati, ya dia mohon ampun dapat surga. Kalau misalnya dia agamanya Nasrani, ya sudah diampuni gara-gara ada penyelamat dan sebagainya gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi dia spekulatif gitu ya. Orang-orang yang seperti ini nih sangat berbahaya karena dia sangat hipokrit ya. Munafik. Dan orang munafik itu jauh lebih berbahaya. Nah, padahal jawaban Islam, manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakan oleh Allah, kita bertanya kepada Allah, apa maksud penciptaan kita? Allah sendiri sudah menjawab di surat Az-Zariyat bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia, Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ada yang bertanya, kenapa sih Allah memerintahkan kita menyembah kepada Allah? Karena kalau tidak diperintahkan menyembah kepada Allah, kita akan menyembah kepada siapa? Akan menyembah kepada makhluk ya, karena sifat dari kita itu adalah suka mengagungkan sesuatu yang melebihi kita. Bukankah di alam semesta ini banyak melebihi kita dari sisi kekuatannya, dari sisi kebesarannya, dari sisi kehebatannya, ya nggak? Gunung itu lebih besar daripada manusia. Nah, kalau nggak dikasih hidayah, dia akan nyembah gunung. Sama seperti sapi itu menghasilkan susu yang banyak, tidak seperti manusia yang susunya cuma buat anaknya doang. Maka gara-gara dia menghasilkan susunya bisa dibuat keju gitu kan, maka lalu disembah-sembah sampai kotorannya dianggap suci. Itu kan bodohnya manusia kan begitu. Kalau tidak dikasih wahyu, dia akan menyembah makhluk gitu. Dia akan menyembah yang seakan-akan dia sebut seperti Tuhan, kayak misalnya bintang, langit, bulan dan macam-macam kan. Atau bahkan ada sampai menyembah ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi Scientology gitu ya. Seperti kalau saya pernah baca sih Tom Cruise ya, tapi saya nggak paham itu benar apa enggak. Dia menyembah ilmu pengetahuan. Dia menganggap asal segala sesuatu adalah ilmu pengetahuan. Gitu. Itu kan dia mikirnya nggak ini ya, nggak selesai gitu mikirnya. Berhenti sampai ilmu pengetahuan toh gitu ya. Dan setelah mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap kita gitu ya. Dengan standar hisapnya apa? Al-Quran. Kita di dunia menjadi orang-orang yang taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya atau tidak, menggunakan iman itu buat landasan kehidupan kita atau tidak. Kenapa sih kita perlu pakai keimanan? Karena hidup ini terlalu berat kalau kita harus memilih pemikiran-pemikiran itu sampai tanpa landasan yang benar. Ada ntar warna kita pelangi gitu. Kadang kita berpihak pada kebenaran, kadang kita berpihak kepada kebatilan. Kadang kita Islami, kadang tidak Islami. Maka penting menguatkan akidah agar kita punya pola hidup yang satu, yaitu pola hidup Islam. Karena kalau kita tidak memiliki akidah yang kuat, nah itu tadi kita akan jadi manusia gado-gado gitu ya. Yang tadi gitu mempertimbangkan segala sesuatu bukan berdasarkan keimanannya kepada Allah, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat. Kadang kalau kejepit ya dia jadi munafik sedikit-sedikit. Kalau ada duitnya dia jadi pragmatis, ya kan? Ada yang friends with benefit gitu ya, hanya mau berteman gara-gara ada keperluan sama temannya dan sebagainya. Kan gitu. Manusia itu kan culas gitu ya. Kalau nggak menggunakan akidah sebagai standar hidup dia. Maka ini jawaban komunis. Manusia di dunia sebelum dunia
ya cuma dari materi di dunia, hanya untuk mencari materi, setelah dunia kembali menjadi materi, terurai menjadi materi lagi. Jawaban sekuler ya sebelum dunia iya ada Tuhan yang menciptakan, tetapi di dunia kita bebas dong. Makanya kan ada misalnya my body my authority kan gitu ya, tubuhku otoritasku gitu kan, apa namanya, rahimku ya hakku, mau pro life atau pro choice ya terserah aku gitu ya, bukan rokku yang mini tapi otak lu yang mini kan gitu. Itu kan seperti itu, mirip banget itu sekuler. Dia menganggap bahwa karena ini tubuh dia punya hak untuk mengatur tubuhnya, padahal tubuhnya yang ciptain dia apa bukan? Enggak, wong dia waktu kecil aja nggak tahu bisa ceprot dari rahim ibunya tuh aja dia nggak sadar kok. Itu kan berarti orang dengan pembangkangan yang nyata karena kebodohannya, karena tidak mau berpikir tentang asal usul kehidupannya. Nah setelah dunia tergantung agamanya apa, tergantung keyakinan yang dia bangun gitu ya. Ada yang menganggap karena Islam itu hanya untuk ibadah ritual, dia mungkin tetap sholat, tetap puasa, tetapi untuk kehidupan dia sehari-hari dia nggak pakai Islam gitu ya, seperti itu. Nah, padahal menurut akidah Islam, kita semua diciptakan oleh Allah ya, manusia, alam semesta dan kehidupan. Karena diciptakan bersama dengan penciptaan kita, Allah kasih aturan. Maka manusia pertama yang Allah ciptakan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam, itu seorang nabi. Ada suhuf-suhuf, ada firman-firman Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menginginkan kita menjalankan kehidupan dunia ini dengan role model Rasulullah, dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dengan sunnah sebagai petunjuk hidup gitu. Nah ini ya Islam yang sebenarnya, bukan politik identitas yang cuma muncul kalau mau pemilu gitu kan, bukan begitu. Ya memang identitas kita Islam, mau di politik pakai Islam, mau di ekonomi pakai Islam, mau di rumah tangga pakai Islam, di kehidupan pribadi pakai Islam, di kehidupan publik pakai Islam, di hati pakai Islam, di fisik pakai Islam gitu. Jadi jangan ada orang yang penampilannya Islami tapi hatinya kafir, penampilannya baik tapi hatinya hasad. Nah itu kan masya Allah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan kita paham betul bahwa tidak ada yang kekal ya, maka kita akan dimatikan oleh Allah dan akan dibangkitkan lagi di yaumul hisab gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita, untuk mempertanggungjawabkan mata yang kita dikasih Allah, untuk mempertanggungjawabkan tangan yang dikasih Allah, untuk mempertanggungjawabkan harta yang dikasih Allah, untuk mempertanggungjawabkan waktu yang dikasih Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua amanah-amanah dan posisi-posisi kita selama di dunia, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai tetangga, ya kan? Sebagai apa lagi? Misalnya sebagai majikan kalau kita punya bawahan, sebagai pekerja misalnya. Apapun peran kita di dunia ini, maka selama itu ada perannya pasti Allah tanyakan. Ya, maka dalam hadis dikatakan kulukum ra'in. Kalian semua itu pemimpin dalam setiap peran yang kalian miliki. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap peran akan ditanya, mas'ul. Ditanya sekaligus maknanya adalah bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Seorang wanita adalah pemimpin rumah tangga suaminya. Maksudnya rumah tangga suaminya adalah apa? Anak-anaknya. Adalah kehidupan di dalam rumah tangganya. Dia ditanya, itu cucian kok nggak dicuci-cuci, kok rumahnya berantakan sekali, kok sampai makanannya basi, kok anak-anaknya tidak terdidik, busung lapar, tidak paham Islam, anak-anaknya kelerelan gitu kan, nonton HP 24 jam, nggak paham yang dibuka apa, nggak pakai jilbab, nggak mengerti syariat, nggak paham Quran. Ditanya. Suami lebih ditanya lagi kepemimpinan dia atas istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Tidak ada satupun peran, termasuk sebagai mahasiswa, termasuk sebagai apapun, kecuali Allah pasti tanya atas peran-peran itu sudah dijalankan dengan syariat Allah atau tidak, sudah dijalankan dengan aturan-aturan Allah atau tidak. Yang itu kalau tidak gunakan akidah sebagai landasan, nggak akan kuat kita, nggak akan bisa, kita pasti menceng gitu ya. Pasti kita belok kiri, belok kanan, cari yang enak, cari yang gampang, cari yang saat itu bermanfaat, cari yang gitu. Manusia itu kan sifatnya gitu. Kalau bisa mudah ngapain sulit? Kalau bisa cepat ngapain lambat? Kalau bisa tidak perlu berkorban ngapain harus berkorban? Kalau bisa misalnya bukan saya kenapa harus saya, kan gitu. Nah, maka dengan adanya akidah tadi itulah dia tumbuh di media tanam yang sama, yaitu akidah Islam. Dia akan ngasih panduan syariah yang luar biasa gitu untuk kita. Makanya orang yang hafal Al-Quran bersama itu harus mengerti tafsir, bersama itu juga harus memahami hadis gitu. Kita tidak hafal Al-Quran tapi kita bisa bertanya kepada orang-orang yang paham Al-Quran. Dan Apa Numi? Ya, ini sudah jam berapa? Tinggal 3 menit lagi. Oke, siap. Maka
pemikiran yang akan kita bahas di akidah secara umum itu adalah tadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat yang berarti menggunakan dalil nakli ya, karena malaikat tidak terlihat, tidak dapat dipikirkan oleh akal ya. Bagaimana memikirkan malaikat Jibril itu punya 600 sayap? Dalam hadis dikatakan satu sayap saja malaikat Jibril ketika dibentangkan maka langit dengan bumi tertutup. Masya Allah ya. Bisa kebayang nggak? Itu baru satu ya. Padahal sayapnya malaikat Jibril ada berapa? Ada 600. Ternyata ada yang lebih besar dari malaikat Jibril, malaikat Israfil. Malaikat apa? Yang meniup sangkakala. Berapa? Sayapnya 1200. Yang satu sayap malaikat Israfil itu lebih besar daripada 600 sayap malaikat Jibril. Bisa kebayang nggak? Masya Allah. Ternyata ada yang lebih besar lagi dari malaikat Israfil yang sangat dihormati di seluruh malaikat. Bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Israfil, yang disebut malaikat pengampu arasy-Nya Allah. Masya Allah. Malaikat pengampu arasy-Nya Allah lebih besar daripada malaikat Jibril, lebih besar daripada malaikat Israfil. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita nih makhluk yang kerdil ini gitu ya, yang enggak punya apa-apa lalu melecehkan Allah, melecehkan syariatnya, bangga dengan hawa nafsu kita, enggak mau taat kepada Allah, itu tuh karena kebodohan kita, karena kita tuh enggak tahu betapa kita tuh enggak ada apa-apanya gitu. Saya kalau naik pesawat ya, kayaknya kan bandara tuh megah banget gitu, pesawat tuh gede banget, terus nyampe langit ngeliat bawah itu kelap-kelip, ya Allah kecil banget, naik lagi ke atas sudah nggak kelihatan, cuma awan-awan, masuk awan gelap aja udah oleng-oleng itu pesawat gitu ya, yang padahal dia kecepatannya segitu luar biasa karena beban berat untuk bisa terbang kan dia berarti harus cepat kan, harus energinya besar, tapi ngelawan angin aja dia nggak sanggup, sampai turbulensi itu bikin Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, astagfirullah gitu ya, di pesawat itu baru ya Allah gitu, belum apa-apa, apalagi kalau udah naik ke atas atmosfer, apalagi aku udah mikirin Bima Sakti, itu semua masih ciptaan Allah gitu loh. Kita nih apa gitu loh. Jadi syaiton lah dan hawa nafsu yang membuat kita kayak besar, membusungkan dada, seakan-akan kita hebat, seakan-akan kita berani membangkang kepada Allah dan sebagainya, yang sebenarnya astagfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang sangat tidak bersyukur gitu ya, karena dia tidak menyadari kehambaan dia kepada penciptanya gitu ya. Jadi jawaban yang benar kalau kita bicara nakli harus bersumber dari Al-Qur'an, tidak boleh spekulatif ya, yang bisa benar bisa salah. Nah, sumbernya harus pasti, maka nanti harus ada keimanan kepada Nabi dan Rasul serta keimanan kepada Al-Qur'an. Jadi keimanan dasar itu 3 yang akli. Iman kepada Allah, iman kepada kenabian Muhammad Rasulullah, dan iman kepada Al-Qur'an kalamullah. Karena inilah nanti akan menjadi sumber ya dalil-dalil nakli yang turun, yaitu di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tadi ya. Nanti di situ ada dalil nakli yang berhubungan dengan akidah, ada dalil nakli yang berhubungan dengan syariah dan seterusnya. Nah, baru nanti kita akan bahas Al-Qur'an. Sampai situ dulu Dek Feni, materi kita kali ini tentang jalan menuju iman, bagaimana proses berpikir kita arahkan. Sebenarnya materinya sampai 36 slide, tapi karena ini sudah jam setengah 6 ya, tanya jawabnya kapan dong? Nggak ada ya, saya kira baru jam 5. Ya boleh satu orang mungkin ya Dek Feni ya, sebelum kita closing ya. Oke. Ini sambil saya mengirimkan absensinya sambil untuk menjawab gitu ya, menjawab pertanyaan. Oke, itu absensi yang harus diisi oleh peserta. Dan ini ada satu pertanyaan dari Fatimah Az-Zahra. Ustazah, mohon penjelasannya lebih lanjut. Kenapa kodok dan berdasar pakai dalil akliyah? Bukankah banyak kecemasan atau ketakutan tentang masa depan? Padahal hanya Allah yang tahu. Karena orang sekarang cenderung overthinking kalau menyandarkan pada akal, menghitung pakai perhitungan sendiri, Ya. Jadi kalau kita bicara kodok dan kodar itu bukan bicara persepsi kita terhadap kodo dan kodar, tetapi realitas kodo dan kodar itu sendiri ya. Jadi harus dipahami ya. Kalau bicara persepsi kita terhadap kodo dan kodar ya tadi bisa macam-macam. Memang kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita bicara dalam makna hakikat kodo dan kodar, kodo itu sebagai ketetapan Allah atas manusia ya. Nanti kita bicara yang itu berarti tidak dapat kita kuasai, sementara nanti kodar itu bicara karakter atau kekhasan yang sudah Allah sifatkan kepada semua makhluknya, maka itu bicara sesuatu yang dapat kita indra. Karena kalau kita bicara kodo, kita bicara amal manusia. Jadi amal manusia itu ya, kalau bicara ya perbuatan manusia.
Ada yang dapat dikendalikan oleh manusia, ada yang tidak. Itu kan fakta. Nah, jadi bicara dari aspek itu bahwa qada itu sesuatu yang terjadi pada manusia atau menimpa manusia atau dilakukan oleh manusia tapi tanpa kuasa dia. Ya, kayak contohnya tadi misalnya naik pesawat gitu ya. Sama-sama naik pesawat. Kok ada pesawat yang jatuh, ada yang enggak? Itu kan di luar kuasa kita gitu. Itu kan menimpa manusia. Nah, itu perkara qada. Itu kan sesuatu yang dapat kita indra. Maksudnya itu loh. Jadi bicara fakta qada itu sendiri. Nah, itu nanti kita akan bahas ya di materi keempat tentang qada-qadar secara qada-qadar ajal rezeki, karena itu konsep yang banyak disalahpahami. Makanya kenapa saya masukkan dalam materi akidah tersendiri biar teman-teman paham bagaimana cara memahaminya dengan baik. Karena memang bersama dengan kemunduran Islam ya, akhirnya pembahasan qada-qadar ini malah melebar kemana-mana, malah melebar kepada ilmu Allah atas segala sesuatu, malah melebar kepada amalnya Allah. Nah, padahal kalau bicara qada dan qadar bicara amal manusia, bukan bicara amal Allah. Nah, kita harus pahami dulu kaidah dasar membahasnya, sehingga kalau melenceng dari itu memang nanti bicaranya harusnya nakli tidak akli gitu ya. Maka untuk bisa memahaminya datang terus nanti di pertemuan keempat kita akan clearkan pembahasan itu, kurang lebih gitu deh Feni. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau Ini satu ada kali satu lagi? nih, iya boleh nih, Oke. ada dari Mela ya. Dari Mela. Bagaimana cara mengajak orang berpikir, sedangkan banyak manusia sekarang malas sekali melakukan proses berpikir? Ya, benar banget. Manusia sekarang itu sudah ada pada level mereka hidup tanpa berpikir. Mereka sudah kayak robot ya, makhluk otomatis yang diarahkan oleh pola hidup sekian banyak orang. Padahal yang namanya orang beriman itu pasti langka dan sedikit. Para nabi dan rasul dengan umatnya itu pastilah orang-orang yang minoritas, termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beramal soleh. Karena sebagian besarnya adalah orang-orang yang berada pada jalan kesesatan, orang-orang yang berada yang hedonis, yang menikmati kehidupan, yang nggak peduli hidayah, nggak ingat mati, lupa sama akhirat. Itu sebagian besar manusia, dan itu karakternya selalu begitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya Allah kenapa ya nggak hidup di masa Rasul gitu, kayaknya enak banget kok ada Rasul. Oh, salah. Kita harus bersyukur hidup di masa ini, karena itu pasti sudah Allah tentukan yang terbaik. Karena ketika kita hidup di masa Rasul sama, itu juga di masa minoritas, di masa penuh perjuangan, di masa penuh ujian, penuh trial begitu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan kenapa orang malas berpikir, ya berarti harus disingkirkan dulu apa-apa yang menyebabkan dia malas berpikir gitu ya. Misalnya yang membuat malas berpikir itu karena dia sudah keenakan hidup. Itu juga bisa. Berarti ujian hidup dia adalah kemewahan, kemapanan. Atau ada orang yang malas berpikir karena memang dia sudah terlanjur terseret arus tadi gitu ya, pergaulan bebas, arus liberal, arus macam-macam, yang itu membuat dia tidak lagi memfungsikan akal sehatnya. Yang ada cuma hawa nafsunya yang dia terus penuhi. Kalau hawa nafsu sudah di men-take over kehidupan kita, orang pasti nggak mau mikir, orang udah nggak mau peduli sama agama. Makanya agama itu nggak bisa dijalankan setengah-setengah. Agama itu nggak bisa dijalankan oleh orang-orang yang pemalas. Agama itu nggak bisa dijalankan oleh orang-orang yang nggak mau memfungsikan akalnya. Bagaimana caranya? Disingkirkan semua yang menghalangi dia berpikir. Kalau pekerjaan yang menghalangi dia berpikir, dia capek, pergi sebelum subuh, pulang setelah isya, masih ada lembur, besok harus masuk lagi, berarti dia harus keluar dari pekerjaannya biar dia mau mikir. Kalau dia nggak mau mikir, gara-gara dia memang hidupnya liberal, sekuler, ya harus ditarik dari kehidupan itu agar dia mau mikir. Harus begitu memang. Kenapa? Karena kalau dia mencampurkan keburukan-keburukan yang ada dalam hidupnya, lalu dia jadi bisa berpikir, ya berat. Kecuali memang masih ada cahaya di dalam hatinya, yang itu masih Allah izinkan dia untuk menemukan jalan hidayah. Karena Allah yang paling tahu gitu hati seseorang. Kalau sudah kita bicara hidayah nanti ya, hidayah dolalah, insya Allah saya masukin ya di salah satu materi ini. Itu tuh ketika orang masuk ke dalam Islam, ketika orang berhijrah, itu bukan cuma sekedar ya Allah ini ya, Allah pilih dia. Enggak, Allah tuh tahu di dalam hati dia memfungsikan peran akalnya dan hati dan fitrahnya dia nggak untuk sampai situ. Allah tahu. Kalau dia sampai matinya nggak beriman, sampai matinya nggak hijrah, sampai matinya nggak menuju kepada kebenaran, pastilah di dalam hatinya juga seperti itu. Dan Allah Maha tahu. Gitu. Jadi ada dalil-dalil yang memang meyakinkan kita bahwa Allah nggak mungkin zalim sama hambanya. Kalau emang dia nggak mau berubah, Allah juga tahu gitu ya. Karena kalau kita bicara perubahan itu, kita ada bicara perubahan itu ikhtiari, ada juga bicara perubahan itu nasrullah, memang ditolong Allah gitu. Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Allah mudahkan seseorang untuk terus berada pada kebenaran karena dia memang berusaha, sehingga Allah tambahkan. Seberapa dia berusaha itu yang harus kita apa istilahnya tuh amplifikasi, yang harus kita
besarkan usaha dia gitu untuk bisa mencapai kepada kebenaran tadi. Mungkin singkatnya gitu kali ya. Di saya sudah azan. Oke. Ya. Alhamdulillah, semoga terjawab ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan di absensi itu sudah ada pertanyaan. Nanti bisa teman-teman yang tidak sempat bertanya bisa dituangkan di absensi tersebut. Oke, baik, karena waktu sudah mau azan maghrib juga, kita cukupkan untuk hari ini dan terima kasih buat Ustazah Meti yang telah memberikan materinya hari ini, insya Allah, dan semuanya semoga paham dan bermanfaat. Amin, amin, Baik, amin. kita cukupkan dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk daurah selanjutnya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Amin. khair. Ya Ustazah. barakallah. Khairan Di Ustazah. drop pertanyaannya insya Allah nanti di grup kita akan tindak lanjuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam barakallahu fikum jami'an. Sami-sami sampai jumpa pekan depan insya Allah.